Endang Tirtana bantai politisi dan ormas ikan lele pengerongrong NKRI, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Endang Tirtana ini siapa? Dia jarang terdengar di kancah politik. Namanya agak jarang mencuat karena memang orang ini fokus bekerja untuk negaranya, bekerja untuk keluarganya, bekerja untuk agamanya. Dan saya yakin dia bekerja untuk rakyat. Pemikirannya maju, konsisten, dan sangat tajam. Saking tajamnya, hujaman halus itu tidak terasa sudah menembus ulu hati dari politisi dan ormas ikan lele. Soal penanganan pandemi, Endang Tirtana ada bersama rakyat. Endang Tirtana ada bersama Jokowi. Demokrat dan ormas larang pun tak berdaya di haribaan kakinya. Begini pandangannya. Pertama, menurutnya tidak ada satupun pemimpin negara yang sudah dianggap berhasil melewati pandemi dengan baik. Belum ada negara yang bisa lepas dari COVID. Siapa? Cina. Banyak yang ditutupi. Amerika, banyak yang anti vaksin. Apalagi pendukung Trump. Apa yang terjadi di Indonesia adalah sesuatu yang juga terjadi di beberapa negara lain. Ini adalah fakta yang tidak bisa dilewati dan dihindari sama kita. Negara yang bebas COVID, Australia, saya numpang berak dulu sambil ketawa ya. Di Jepang, tsunami COVID masuk ke gelombang kelima. Di Indonesia baru gelombang kedua. Bagaimana gelombang ketiga? Tergantung pada sikap kepatuhan masyarakat kepada protokol kesehatan. Sikap dan kepatuhan masyarakat ini penting. Kedua, krisis kesehatan yang berujung kepada krisis ekonomi dan berdampak kepada kehidupan masyarakat jangan sampai digiring menjadi krisis politik. Karena di hari-hari terakhir ini ada upaya untuk menggiring untuk menjadi krisis politik. Kalau ini terjadi krisis politik, polarisasi masyarakat akan menguat. Tingkat ketidakpercayaan kepada COVID dan ketidaksediaan masyarakat untuk divaksin mengkhawatirkan di 36%. Ini yang jadi tugas kelompok civil society, harus jadi tugas dari NU, Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat lainnya. Vaksinasi adalah bagian melindungi. Kalau 36% tidak mau divaksin, Endang yakin immunity tidak akan terjadi dan virus ini akan menjadi bagian masyarakat kita dan mengganggu ekonomi kita. Kesehatan di Malaysia sudah jadi krisis politik. Ini akan mengganggu kebijakan negara dan pemerintah dalam mengambil keputusan terbaik terhadap penanganan COVID. Hari-hari terakhir terjadi di Indonesia. Kita harus melawan kelompok yang mengerongrong kepercayaan publik kepada pemerintah. Survei di bulan Juni, tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi masih 35%. Tapi di terakhir, di bulan Juli, survei LSI, ada penurunan terhadap kepercayaan masyarakat. Ini terdampak pada sektor informal. 64 juta masyarakat yang hidupnya hari ke hari untuk hidup hari ini terdampak dari PPKM. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bantuan sosial betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai bansos seperti yang kita ketahui pada waktu silam dikorupsi. Kepercayaan masyarakat kepada bansos makin rendah. Menurut Endang, pemerintah gak akan bisa bertahan dan tidak bisa berhasil melawan COVID kalau tidak melibatkan civil society. Menurut Endang, tanpa NU dan Muhammadiyah, Endang tidak bisa membayangkan Indonesia sekarang dan masa depan. Dua ormas besar ini cari tempat di mana pemerintah bisa hidupkan. Pemerintah harus sadar akan menggunakan dua ormas ini. Jangan sampai kita jadi negara terakhir dalam menangani COVID. Komunikasi dan koordinasi harus jalan. Manajemen krisis dan komunikasi harus dibangun. Harus ada pusat komando agar informasi bisa terkontrol dan tidak terjadi semacam disrupsi informasi karena problem komunikasi dari pejabat kita yang memicu reaksi yang tidak penting. Oleh sebab itu, barangkali ormas-ormas punya tugas besar lakukan edukasi. 36,5% masih tidak mau divaksin. Mereka rata-rata membawa isu sentimen agama. Ini penting agar menjadi tugas bersama. Harus diingatkan bahwa tujuan syariat diturunkan adalah menjaga jiwa dan menjaga akal sehat. Akal sehat harus dijaga dalam situasi macam ini dengan hoax yang kemudian akan merusak semua yang dilakukan pemerintah dan ormas-ormas yang menggunakan agama sebagai alat untuk meyakinkan orang bahwa vaksin adalah konspirasi dan untuk menjauhkan Islam dari nilai agama. Jangan sampai COVID bergelombang dengan isu-isu semacam ini. Endang yakin kita semua berkomitmen agar COVID ini cepat selesai dan jangan sampai jadi alat krisis politik. Jangan sampai para politisi dan kelompok tertentu ambil kesempatan untuk masyarakat digoda tak percaya kepada pemerintah. Jangan sampai menjadi seperti ikan lele yang makin keruh makin lahap makannya. Jangan sampai kelompok ikan lele dan politisi ikan lele muncul seakan-akan negara gagal dan harus kita turunkan. Ini adalah bahaya kalau krisis politik terjadi. Penanganan COVID akan sulit. Begitulah hantam-hantam.
Demo gagal, JK turun gunung makin liar. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Begitulah politik yang dulu berpasangan bukan berarti berteman. Yusuf Kala atau JK memang pernah menjadi partner Presiden Jokowi sebagai wakil Presiden RI. Namun bukan berarti bahwa JK ini merupakan sohib setia seorang Jokowi. Sangat terlihat jelas sikap dan posisi yang diambil oleh JK pasca tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Seperti sikapnya terhadap Rizik Syihab, imam besar FPI ketika Habib Rizik baru kembali dari Arab Saudi. Sudah jelas Habib Rizik ini mengambil sikap yang berlawanan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan Habib Rizik tidak mengakui Jokowi sebagai presiden, menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal. Namun oleh JK, Habib Rizik disebutnya sebagai pemimpin karismatik. JK kemudian juga menyebut Habib Rizik sebagai orang yang taat hukum. Taat hukum kok sekarang jadi terdakwa? Pemimpin karismatik kok bikin kerumunan ketika pandemi? Kok JK lebih memihak Habib Rizik yang jelas salah ketimbang Presiden Jokowi? Mengenai pandemi COVID-19, JK juga mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sejak awal pandemi, JK sudah mengusung cara lockdown. Sementara, sudah jelas bahwa Presiden Jokowi tidak akan menerapkan kebijakan lockdown. JK juga sempat memainkan politik identitas di awal pandemi. Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI, saat dia berkunjung ke kantor Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, JK seakan berusaha menyindir pemerintah. JK mengatakan agar Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang sains. Lalu kata JK, jangan seperti selama ini, apa-apa minta dari Cina. Saat itu, Cina sudah berada terdepan dalam pengembangan vaksin COVID, yang akhirnya vaksinnya dipakai oleh Indonesia, seperti Sinovac. Lalu menurut JK ini salah? Memangnya JK bisa bikin vaksin? Lama tidak terdengar suaranya JK muncul lagi, seperti sedang turun gunung. Apakah karena demo Jokowi Endgame sudah gagal? Entahlah. Tiba-tiba saja JK muncul sambil memberikan berbagai saran panjang lebar soal penanganan pandemi. Ada beberapa hal yang disorot oleh JK, diantaranya 3 hal berikut ini. Pertama, soal peran aparat TNI dan Polri yang menurut JK berlebihan. Terlalu banyak, dari urusan pendisiplinan warga hingga soal sembako. JK pun mempertanyakan di mana tugasnya bupati, camat, dan lurah. Masa Pak JK nggak tahu kalau Satgas Covid di daerah itu isinya ya dari gubernur, bupati atau wali kota, hingga camat. Bersama-sama dengan aparat TNI dan Polri, dan beberapa daerah juga termasuk ketua RW dan ketua RT. Memang penanganan COVID ini digerakkan Presiden Jokowi dengan prinsip gotong royong, artinya semua elemen bersama-sama bergerak melawan pandemi. Kedua, yang disoroti JK adalah banyaknya organisasi yang menangani COVID. Di jajaran teratas ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, didampingi wakilnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Lalu di bawahnya ada Menkes dan Kasatgas Covid yang juga Kepala BNPB. Lalu ketika PPKM darurat atau level 4 diberlakukan, Menko Luhut pegang komando di Jawa Bali. Sementara di luar Jawa Bali, Menko Erlangga yang pegang komando. Menurut JK, koordinasi jadi rumit. JK menuduh pemerintah melupakan soal organisasi. Jadi tidak jelas ke siapa orang harus minta keputusan. JK juga mempertanyakan tugas Menkes yang menurutnya harus jadi yang paling menonjol. JK pun membandingkan organisasi-organisasi COVID dengan pengalamannya menangani tsunami Aceh pada tahun 2004, yang menurutnya lebih jelas organisasinya waktu itu sehingga tidak ada perintah yang berbeda-beda. Hello, masa pandemi COVID dibandingkan dengan tsunami? Tsunami itu momennya terjadi hanya 1 kali, dan sesudah itu tinggal menangani dampaknya. Ini kan pandemi, yang virusnya sudah setahun lebih masih muter-muter di negara ini. Bahkan sampai 100 tahun ke depan pun mungkin virus COVID masih eksis di bumi ini. Iya tahu kok, peran JK ngurus tsunami Aceh sampai dibikin sebuah buku. Tapi mbok ya jangan kelewatan sampai diperbandingkan dengan penanganan pandemi. Yang ketiga, JK kembali mengusulkan lockdown dengan satu syarat, yakni pemberian bantuan langsung tunai harus berjalan optimal. JK mengusulkan semua masyarakat yang tidak mampu diberikan subsidi minimal 1 juta rupiah per bulan per kepala keluarga. Ini dinilai JK lebih baik ketimbang Presiden Jokowi yang selalu mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu maksudnya seperti pengetatan namun tidak absolut, seperti PSBB maupun PPKM yang selama ini menjadi kebijakan Presiden Jokowi. JK pun menilai bahwa bantuan tunai yang selama ini diberikan pemerintah sebesar Rp300.000 per bulan itu tidak cukup dan tidak menyenangkan bagi penerimanya. Oleh sebab itu, JK mengusulkan angka minimal 1 juta rupiah per bulan. JK menghitungnya dengan memakai angka sekitar 20 juta rumah tangga tidak mampu di Indonesia. Maka negara akan mengeluarkan dana sekitar 20 triliun rupiah per bulan. JK mengusulkan agar bantuan itu diberikan selama 6 bulan.
Demikian diantaranya beberapa saran yang dilontarkan oleh JK. Masih kekeh ya mengusung lockdown, padahal baik pemerintah maupun masyarakat pun sudah memahami bahayanya lockdown. Tidak perlu jauh-jauh analisanya, lihat saja situasi di berbagai daerah selama penerapan PPKM darurat beberapa hari lalu. Bahkan sempat terjadi bentrokan antara masyarakat dengan pihak petugas di lapangan. Berbagai keluhan pun muncul, terutama dari para pelaku ekonomi. Bahkan yang punya usaha pun, yang bukan tergolong warga miskin juga merasakan dampak beratnya. Sementara bantuan tunai yang disebutkan JK minimal 1 juta rupiah per bulan itu hanya buat masyarakat yang tidak mampu atau penduduk miskin. Kalau menurut hitungan JK, maka negara bakal mengeluarkan 120 triliun rupiah selama 6 bulan. Khusus buat warga miskin. Bagaimana dengan warga lain yang bukan termasuk penduduk miskin, namun kehilangan pekerja selama pandemi? Masa negara diam saja? Belum lagi buat kebutuhan dan anggaran rutin negara. Terus kalau lockdown juga diterapkan, bagaimana dengan nasib keluarga lain yang bukan warga miskin, namun kelas menengah yang tidak bisa bekerja selama 6 bulan? Apakah menurut JK mereka ini tidak perlu diberikan bantuan oleh negara? Terus yang bayar listrik siapa? Begitu banyak pertanyaan yang bisa diajukan balik ke JK yang entah bisa atau tidak dijawab oleh JK. Dengan hanya mengandalkan pengalamannya mengurus tsunami, saran JK itu sungguh berbahaya. Bisa bikin masyarakat tambah bentrok dengan aparat. Ini JK mengusulkan hal yang baik atau mau membenturkan masyarakat dengan pemerintah? Semua bantuan sosial dari negara sudah dihitung oleh Presiden Jokowi dan jajarannya dengan cermat dan akurat agar berfungsi secara optimal. Tidak bikin negara bangkrut, namun di lain pihak juga bisa membantu rakyat melewati masa sulit. Sesuai prinsipnya, bersama-sama melawan pandemi dan memulihkan ekonomi, sama-sama maju. Makanya, dicarilah jalan tengah agar masyarakat pun masih bisa bergerak. Jalan tengah yang tidak disukai JK. Jadi JK ini kasih saran atau menjerumuskan ya? Saya usulkan, kalau JK memang mau berkontribusi buat penanganan COVID, mending kasih sumbangan 2 triliun rupiah seperti sumbangan pengusaha di Palembang itu loh. Itu jauh lebih berarti ketimbang kasih saran nyeleneh dan berbahaya. Hendaknya jajaran Presiden Jokowi jangan sampai terpengaruh dengan omongan JK ini. Bisa bangkrut negara dan kekacauan akan timbul di masyarakat. Ujung-ujungnya negara kita akan hancur. Kalau melihat saran JK ini, JK lebih nampak seperti serigala berbulu domba. Kata-katanya nampak baik dan manis, tapi sebenarnya merongrong dan membahayakan pemerintahan Presiden Jokowi. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.